Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi sistem biaya standar yang beranggotakan Sylvia Mutiara Prihanta, NIM 171, Indah Rizky Dwiyanti, NIM 173, Rini Nur Fatimah, NIM 182, Erlina Sriweseki, NIM 200, Cici Wardiati, NIM 208. Di sini kami akan membahas mengenai sistem biaya standar dengan 5 pembahasan. Yang pertama, biaya standar. Yang kedua, prosedur penentuan biaya standar. Yang ketiga, penyusunan BBB, PTK, dan BOP. Yang keempat, perhitungan selisih BBB, PTK, dan BOP. Dan yang kelima, jurnal pencatatan BBB, PTK, dan BOP. Pengertian sistem biaya standar. Secara umum, biaya didefinisikan sebagai sumber daya ekonomis yang dikorbankan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, tetapi di dalam suatu pengambilan keputusan yang berbeda. Menurut Mulyadi, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kegiatan ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sedangkan menurut Charter Usri, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Kegunaan sistem biaya standar. Yang pertama, menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya ketersediaan bahan baku barang dalam proses dan barang jadi. Dan yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Saya Indah Rizky Dwiyanti, NIM 173, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kelebihan dan kelemahan sistem biaya standar. Untuk kelebihannya yaitu 1. Memungkinkan reduksi biaya produk. 2. Meningkatkan pengendalian biaya dan evaluasi kerja. 3. Informasi yang lebih baik bagi perencanaan. Adapun kelemahannya yaitu 1. Terlalu menekan pada moral. 2. Laporan biaya standar tidak tepat waktu. 3. Insentif pembentukan persediaan. 4. Varian laba favorable dapat saja salah diinterpretasikan. 5. Penekanan pada standar mungkin mengabaikan objek yang penting. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk tertentu yang terdiri dari dua komponen, yaitu harga bahan baku standar atau Standard Raw Material Price dan kuantitas bahan baku standar atau Standard Raw Material Quantity. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk tertentu. Seperti halnya dengan biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja terdiri dari dua unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar ini terdiri dari jam atau kuantitas standar dan harga atau tarif standar. Terlebih dahulu harus ditetapkan berapa besarnya biaya tetap dan biaya variabel sebagai standar. Standar untuk biaya overhead pabrik menggunakan flexible budget. Penyusunan BBB, PTK, dan BOP. Contoh soal.
CV Cahaya Mentari yang berproduksi dengan 2 jenis bahan baku dan memiliki 2 departemen produksi, di mana bahan baku hanya dipakai pada departemen 1 dan BOP pada departemen 2. Biaya standar untuk menentukan biaya produksi berdasarkan data-data sebagai berikut. 1. Harga bahan distandarkan Rp100 per kilogram untuk bahan A dan Rp400 per kilogram untuk bahan B, ditambah biaya penanganan masing-masing 10%. Untuk membuat 1 unit produk jadi diperlukan 2,5 kg bahan A dan 2 kg bahan B. 2. Jumlah tenaga kerja yang menangani langsung produk adalah 40 orang di Departemen 1 dan 100 orang di Departemen 2, di mana diperkirakan tiap pekerja bisa bekerja efektif 35 jam per minggu. Upah dan gaji total per minggu Departemen 1 Rp280.000 dan Departemen 2 Rp875.000, ditambah 20% sebagai cadangan premi lembur dan premi lain-lain. Dalam Departemen 1, bahan diolah kapasitas normal produksi adalah 1.000 unit. Contoh soal. CV Cahaya Mentari yang berproduksi dengan 2 jenis bahan baku dan memiliki 2 departemen produksi, di mana bahan baku hanya dipakai pada departemen 1 dan BOP pada departemen 2. Biaya standar untuk menentukan biaya produksi berdasarkan data-data sebagai berikut. 1. Harga bahan distandarkan Rp100 per kilogram untuk bahan A dan Rp400 per kilogram untuk bahan B, ditambah biaya penanganan masing-masing 10%. Untuk membuat 1 unit produk jadi diperlukan 2,5 kg bahan A dan 2 kg bahan B. 2. Jumlah tenaga kerja yang menangani langsung produk adalah 40 orang di Departemen 1 dan 100 orang di Departemen 2, di mana diperkirakan tiap pekerja bisa bekerja efektif 35 jam per minggu. Upah dan gaji total per minggu Departemen 1 Rp280.000 dan Departemen 2 Rp875.000, ditambah 20% sebagai cadangan premi lembur dan premi lain-lain. Dalam Departemen 1, bahan diolah selama 2,5 jam dan dalam Departemen 2 selama 2 jam. 3. Kapasitas normal produksi adalah 1.000 unit atau 100%, atau 4.000 jam mesin dengan batas terendah produksi 80% dan kapasitas penuh 120%. BOP yang terdiri dari overhead tetap dan variabel pada kapasitas normal adalah upah pegawai variabel Rp320.000 untuk tetap kosong, bahan pembantu variabel sebesar Rp140.000, lain-lain variabel sebesar Rp20.000, penyusutan mesin sebagai BOP tetap sebesar Rp190.000, listrik tetap Rp50.000, pemeliharaan dan lainnya sebesar Rp80.000. Untuk jumlah variabel sebesar Rp480.000 dan tetap sebesar Rp320.000. Dari data-data tersebut diminta untuk menyusun biaya standar per unit produk jadi dan fleksibel budget untuk BOP pada kapasitas 80%, 100%, dan 120%. Saya Cici Wardiati, NIM 1902030208, akan melanjutkan presentasi dari Indah tentang contoh soal CV Cahaya Mentari. Yang berikutnya adalah penyusunan biaya standar bahan baku per unit. Untuk harga bahan baku per unit dalam satuan kilogram, bahan A 100, bahan B 400. Biaya penanganan bahan bakunya, bahan A 10%, bahan B 10%. Kebutuhan bahan 2,5 kg, bahan B 2 kg. Bahan standar
Bahan per kilogram. Bahan A 110, bahan B 440. Biaya standar bahan A 275, bahan B 1100. Biaya standar bahan baku adalah dari biaya standar bahan A ditambah biaya standar bahan B sama dengan biaya standar bahan baku, sejumlah 1.375. Penyusunan biaya standar upah langsung per unit produk. Tenaga kerja Departemen 1 40, Departemen 2 100. Jam kerja per minggu Departemen 1 35, Departemen 2 35. Jam kerja per minggu 1 kali 2, Departemen 1 1.400, Departemen 2 3.500. Jumlah biaya per minggu Departemen 1 280.000, Departemen 2 875.000. Biaya per jam 3/4, Departemen 1 200, Departemen 2 250. Cadangan premi 20%, Departemen 1 40, Departemen 2 50. Biaya per jam total 5 plus 6, Departemen 1 240, Departemen 2 300. Kebutuhan jam kerja 2,5, Departemen 2 2. Biaya standar upah berasal dari kebutuhan jam kerja Departemen 1 dikalikan dengan 240 ditambah kebutuhan kerja Departemen 2 dikalikan dengan biaya per jam total dari Departemen 2. Jadi, biaya standar upahnya adalah 1.200 per unit. Penyusunan biaya standar overhead pabrik per unit per produk. Jenis biayanya adalah biaya variabel dan biaya tetap. Untuk standar 80%, totalnya adalah Rp704.000. Untuk standar 100%, totalnya adalah Rp800.000. Dan untuk standar 120%, totalnya adalah Rp896.000. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Mutiara Prihanta, NIM 190-203-0171. Saya di sini akan menjelaskan tentang biaya standar overhead pabrik dibuat pada kapasitas normal, di mana overhead standar per jam sama dengan 120 ditambah 80 sama dengan 200. Lalu biaya overhead pabriknya itu 200 dikali 4 sama dengan 800. Biaya standar produksi per unit. Bahan baku sebesar 1.375, upah langsung sebesar 1.200, overhead pabrik sebesar 800, dan biaya produksi standar sebesar 3.375 per unit. Baik, di slide berikutnya di sini ada perhitungan selisih BBB, BTK, dan BOP standar. Lalu di sini ada rumus perhitungan selisihnya. Yang pertama itu ada model satu selisih atau one-way model. Rumusnya itu ST sama dengan dalam kurung buka HST dikali KST kurung tutup dikurangi kurung buka HS kali KS kurung tutup. Lalu untuk keterangannya, ST itu adalah selisih total, lalu HST itu ada harga standar, KST itu kuantitas standar, lalu HS itu harga sesungguhnya, lalu KS itu adalah kuantitas sesungguhnya. Lalu untuk rumus yang kedua itu ada model dua selisih atau two-way model. Terdapat dua selisih, adalah selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Selisih harga atau SH sama dengan dari kurung buka HST kurangi HS kurung tutup dikali KS. Lalu untuk selisih kuantitas atau SK itu dalam kurung buka KST dikurangi KS kurung tutup dikali HST. Untuk keterangan, SH itu selisih harga, HST itu harga standar, lalu HS adalah harga sesungguhnya, lalu SK itu adalah selisih kuantitas atau efisiensi, lalu KST itu kuantitas standar, lalu KS itu adalah kuantitas sesungguhnya. Lalu untuk yang model ketiga itu atau model tiga selisih, the three-way model, terdiri dari tiga selisih, selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas.
Lalu untuk slide berikutnya di sini akan dijelaskan tentang jurnal pencatatannya, jurnal pencatatan BBB, BTK, dan BOP standar. Saya Rini Nur Fatima NIM 1902030182 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cici. Berikut pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama, biaya dalam proses biaya bahan baku itu terletak di debit, sedangkan persediaan bahan baku terletak di kredit. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya dalam proses PTKL berada di debit, sedangkan gaji dan upah di kredit. Pencatatan BOP pada metode 1 itu ada 2 jurnal. Yang pertama, BOP sesungguhnya berada di debit dan berbagai rekening di kredit itu ada di kredit. Kemudian BDP strip BOP terletak di debit dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Lalu untuk metode keduanya, yang pertama itu BOP sesungguhnya ada di debit dan berbagai rekening kredit di kredit. Yang kedua, BDP BOP berada di debit, BOP yang dibebankan berada di kredit. BOP yang dibebankan berada di debit dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Lanjut di slide berikutnya. Pencatatan harga pokok produk jadi, yaitu jurnalnya persediaan produk jadi berada di debit, sedangkan BDP BBB, BDP PTK, dan BDP BOP berada di kredit. Kemudian ada pencatatan harga pokok produk dalam proses, yaitu jurnalnya persediaan produk dalam proses berada di debit, sedangkan BDP BBB, BDP PTK, BDP BOP berada di kredit. Kemudian ada pencatatan harga pokok produk yang dijual, yaitu jurnalnya harga pokok penjualan berada di debit dan persediaan produk jadi ada di kredit. Kemudian ada pencatatan selisih biaya, selisih BBB, yaitu jurnalnya selisih harga BB dan selisih kuantitas BB itu ada di debit, sedangkan BDP BBB itu ada di kredit. Selanjutnya, untuk selisih PTKL, jurnalnya itu selisih efisiensi upah dan selisih tarif upah berada di debit, sedangkan BDP PTK berada di kredit. Kemudian ada selisih POP, itu ada 3 jurnal. Yang pertama, BDP BOP ada di debit, BOP yang dibebankan ada di kredit. Untuk yang kedua, BOP sesungguhnya ada di debit, berbagai rekening yang di kredit ada di kredit. BOP yang dibebankan ada di debit, dan BOP sesungguhnya ada di kredit. Berikutnya yang terakhir, selisih terkendalikan dan selisih volume ada di debit, dan BOP sesungguhnya ada di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.